Saya Aditya, saya Head of Business Development PT Monex Investindo Futures dan saya juga seorang wakil pialang dari PT Monex Investindo Futures. Bertemu lagi kita di acara Coffee Trade. Pada pagi hari ini kita kedatangan seorang narasumber dari Tesla FX. Beliau ya kalau saya bilang beliau bisa dibilang ahli nujum juga ya. Karena beliau memiliki banyak ilmu tentang bisnis forex, gimana cara memulai bisnis forex, apa yang harus diperlukan gitu ya. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Iya. Ini kita langsung aja nih. Kayaknya kalau sudah bertemu teman dari Tesla FX ini kita nggak perlu bicara lagi yang terlalu basic ya Pak ya. Kita langsung ke poin-poin penting aja nih. Nah, menurut Tesla FX nih, poin utama apa yang dibutuhkan seorang trader untuk memulai bisnis trading ini nih, bisnis trading forex ini, kira-kira poin-poin apa aja yang dibutuhkan nih? Ya, oke ya. Ketika ini saya bicara pribadi ya. Kalau ketika kita trading ya, itu saya selalu untuk membuat segala sesuatu jadi lebih simple. Ya. Jadi hal yang simple itu justru yang lebih powerful. Nah, poin utama yang saya gunakan ketika kita untuk trading itu yaitu ada dua hal sebetulnya ya. Yaitu kita harus paham mengenai apa itu struktur market dan kemudian mengenai tren. Nah, dua hal itu yang benar-benar penting ya, karena bisa kita gunakan sebagai filter sebelum kita menginjak ke hal yang lebih simpel lagi, yaitu mengenai technical Tesla dan juga forecasting harga di masa depan. Jadi ini nanti di pembicaraan kita di Coffee Trade pagi hari ini, Tesla FX ini akan memberikan ini ya, kisi-kisi atau ya nggak apa-apa ya, kita sharing ya. Ini kan kita niatnya kan sharing ya. Jadi untuk kebaikan kita bersama, memberi manfaat bersama. Iya, benar. Nah, tadi yang Bapak bilang tadi itu ada yang istilah struktur market. Nah, ini nih banyak trader-trader awam, saya pun juga pernah dengar tapi kurang begitu paham apa itu struktur market gitu ya. Nah, kalau dari Tesla FX sendiri, struktur market itu mungkin Bapak ada versi yang berbeda? Sebetulnya sama saja ya. Jadi mungkin teman-teman semua yang lagi belajar trading atau baik yang pemula maupun sudah expert ya, pasti sudah pernah membaca apa itu struktur market ya. Dan kita temukan di Google juga banyak. Itu yang saya gunakan sebagai acuan utama sebetulnya ya, sebagai filter utama, yaitu misalkan kita nanti bisa lebih awal untuk mendeteksi reversal. Jadi misalkan ya kita lihat ada istilah, mungkin teman-teman juga sudah sering dengar ya, ada misalkan higher high, lower high dan sebagainya. Kemudian ketika itu tidak bisa habitnya itu tidak bisa terpenuhi lagi, tiba-tiba dia harganya jatuh. Nah, itu sudah berarti strukturnya ada berubah. Itu deteksi awal seperti itu. Iya. Jadi memang struktur market ini nantinya dengan gaya tradingnya Tesla FX itu nanti benar-benar sangat berhubungan ya, sangat berguna sekali ya. Berguna sekali dan itu sangat berkaitan, dan itu merupakan filter utama dari strategi ini. Ya. Nah, kan bisa dibilang kalau bisnis forex ini kan kita forecasting ya, maksudnya kita bisa, bukan paling tidak kita bisa mengetahui arah market itu ke depannya seperti apa dari sejarah sebelumnya gitu, bisa seperti itu ya. Nah, untuk di luar dari struktur market sendiri kan itu ada yang poin penting juga untuk trader pahami, itu adalah memahami tren ya. Memahami tren itu sangat penting dan menjadi sebuah ilmu yang memang harus dimiliki oleh trader-trader yang memang follow Tesla FX ya. Jadi dia juga perlu kayaknya mengetahui tren. Nah, ini gimana nih Pak menurut Bapak poin-poin penting untuk tren? Kita sering mendengar istilah ya, follow the trend, the trend is your friend. Nah, itu sering banget kita dengar ya. Tapi ketika istilah tersebut tidak kita kombinasikan dengan struktur market, itu akan menjadi sangat, istilahnya bisa justru malah menyesatkan. Buram ya Pak ya? Buram. Nah, kenapa ya kan? Saya kan ada kelas online ya, itu ada banyak sekali pertanyaan. Satu contoh pernah menanyakan, Mas, saya selalu follow the trend, tapi kenapa selalu loss? Katanya the trend is your friend. Nyatanya dia bukan teman saya, karena saya harus bikin loss. Nah, kemudian saya tanya, Masnya posisi di mana sekarang? Bisa di screenshot, ya kan? Coba
kirim ke saya, kemudian saya ingin lihat ambil posisi di area mana, kemudian di screenshot, dan ternyata ya kan dia hanya follow the trend tanpa memahami struktur market. Jadi dia misalkan trennya naik, ya kan, nah dia entry-nya ketika di area reversal. Nah itu mau sampai kapanpun ya hasilnya tetap loss dan loss. Jadi ngaco terus ya, sedangkan struktur market dan memahami tren itu adalah sebuah komponen yang memang berhubungan ya Pak ya, memang harus berhubungan dan sangat diperlukan sama untuk para trader memahami hal itu ya Pak ya. Betul sekali. Gitu. Oke. Nah, saya banyak mendengar atau mengikuti info-info dari Tesla FX ini, kan ada istilah yang paling quote yang paling sering dikeluarkan sama Tesla FX ini adalah trading dengan cara simple, trading dengan simple. Nah, itu gimana tuh Pak maksudnya? Ya, boleh saya katakan ketika saya trading saya malah less indikator. Jadi setiap postingan saya di Facebook itu kan hampir chartnya bersih ya. Jadi karena memang saya hanya mengandalkan struktur market dan tren itu tersebut ya. Jadi saya jarang sekali indikator. Paling saya menggunakan hanya satu aja, mungkin moving average itu aja. Oke. Ya. Jadi pada saat Bapak melakukan transaksi di bisnis forex ini, Bapak mulai trading itu justru Bapak kan kok ada tuh Pak, dia grafiknya banyak tarik garis sana, tarik garis sini, terus ada lagi di bawahnya ada stokastik segala macam. Kalau Bapak bersih tuh ya itunya ya. Bersih ya. Kemudian ada satu lagi yang selalu saya menjadi kebiasaan saya ketika membuka MetaTrader. Itu saya selalu membuat chartnya ke ukuran maksimal paling kecil. Ya, mungkin banyak orang kan di zoom candlenya kita besar ya, tapi justru itu kita nggak bisa lihat apa-apa. Sama lah kalau kita membaca buku, jarak lebih dekat apakah kita bisa melihat? Justru ketika jauh kita bisa melihat. Nah itulah saya punya kebiasaan untuk mengecilkan chartnya sehingga saya bisa melihat keseluruhan harganya itu dari mana dan mau kemana. Nah baru ini strukturnya bagaimana, trennya bagaimana. Nah di situ saya mulai ada acuan. Hanya itu aja sebetulnya ya. Jadi less indikator, kita hanya melihat apa yang ada di market saat ini, seperti itu. Oke. Dalam struktur market sendiri apakah masih dalam fase tren atau akan ada pembalikan tren itu juga Bapak memberikan informasi-informasi itu juga dan mencari tahu juga seperti itu apa gimana Pak? Iya, jelas itu kita akan mencari tahu ya ketika habitnya atau kebiasaan dari struktur itu masih selalu terbentuk, berarti dia akan tetap running terus sesuai dengan strukturnya, tidak akan berubah. Tapi kalau sudah mulai misalkan dia nge-break di harga tertinggi ya, kemudian dia swing nge-break lagi di harga tertinggi, berarti dia masih lanjut. Tapi ketika suatu saat tidak mampu nge-break harga yang tertinggi, ini tanda-tanda. Di situ saya stay away ya, saya nunggu aja. Jadi memang kuncinya juga sabar juga kita. Jadi tunggu, begitu dia nge-break, terbentuk lagi struktur market yang awalnya naik kemudian berubah. Nah di situ saya mulai entry. Jadi memang kesabaran. Iya. Ternyata sobat sukses semua yang tadi saya bilang teman kita dari Tesla FX ini ahli nujum itu ternyata memang harus banyak yang dipelajari dan komponen-komponen yang perlu dipahami dan diteliti terus ya Pak ya memang. Iya, tapi saya pastikan itu bukan hal yang complicated. Itu yang harus sederhana, bisa kita lihat dengan kasat mata aja. Seperti itu. Oke. Cuman kan kadang tiap orang kan beda dalam memandang satu hal ya. Dalam artian ada yang mungkin suka hal teknikal yang kelihatannya hebat, ya kan, kelihatannya bener-bener wow, tapi esensinya kita trading kan apa? Kan cari profit ya. Kalau kita bisa dengan cara yang simple ya sudah, ngapain? Nah itu perlu dicatat ya. Yang simple aja, jadi nggak pusing trading. Oke, selanjutnya jika struktur market sudah terdeteksi, nah fase selanjutnya gimana nih menurut Pak Sam nih ya? Iya, sebetulnya kalau kita trading ya, kalau kita sudah mengetahui struktur marketnya, kita sudah tahu trennya seperti apa, itu saatnya kita entry. Tapi perlu kesabaran. Contoh misalkan kalau kita sudah tahu struktur marketnya dia sudah nge-break high, ya kan, kita tunggu aja. Nah kemudian ketika dia swing down lagi, nah dia nge-break, nah kita entry di situ. SL-nya adalah di low-nya tadi.
Nah, ini kenapa ya? Saya selalu menekankan ketika di kelas online ya, untuk trading itu kita harus ngitung resiko dulu. Artinya kalau terkena SL kita sudah ikhlas. Iya. Tradingnya nggak deg-degan karena kita sudah sepakat di awal nih, ya kan? Misalkan saya open sekian, ya kan? Kemudian ini low-nya sama break-nya itu berapa pip ya misalkan. Nah, kemudian ternyata kalau misalkan kena SL $5 ya sudah kita entry. Iya. $5. Itu kalau udah disiplin begitu ya, itu ya yang memang seperti kita tahu trading juga jadinya jadi nyaman. Lebih nyaman dan aman lah. Iya. Ya karena kita sudah tahu batas-batas risikonya seperti apa gitu ya. Betul. Oke. Struktur market sudah terbentuk, tadi sudah dijelaskan. Nah, ini ada ini nggak, Bapak ada kiat-kiat nggak nih cara trading di tren naik tuh gimana itu untuk pemahaman chartnya mungkin nanti ya bisa Bapak jelaskan lebih dalam pada saat itu ya. Kita berkaca satu pengalaman aja ya, kan kita tren ada 3 ya. Ketika ada tren up, tren down, bahkan sideways. Nah, ketika kita menghadapi tren up seperti yang barusan saya jelaskan tadi di awal ya, tren down kebalikan. Nah, kemudian yang sideways ini ya cukup diperlukan kesabaran saja sampai dia nge-break. Ya, artinya kan sideways kan harga mencapai keseimbangan nih. Nah, kan tidak mungkin seimbang terus. Pasti nanti akan tidak seimbang. Nah, sabarnya itu. Ada satu saya katakan kelas murid saya ya. Itu dia setelah ikuti kelas hanya memanfaatkan itu aja. Oke. Tanpa indikator. Cuman kalau misal sideways dia bikin kotak udah nunggu aja. Oke, simpel sekali ya. Iya, dia nge-break, misalkan nge-break up nih, ya kan? Berarti SL-nya yang pas di bawah itu aja, pas sideways-nya. Iya. Sudah selesai. Seperti itu. Oke, ya itu ya. Trading aman, nyaman, tentram ya. Iya. Sudah tahu batas-batas resikonya ada di mana. Jadi emang cara trading di trend sideways juga tadi yang Bapak jelaskan tadi itu ya. Jadi memang pada saat kita trading kita sudah disiplin, kita tahu mungkin yang biasa disebut disclaimer ya, jadinya kita sudah tahu di apa itu namanya di hati kita bahwa kita kekuatan kita stop loss di sekian, taking profit di sekian. Jadi pada saat sideways kita harus sabar, nggak perlu terus harus setiap hari masuk gitu atau sebagainya, itu diperlukan ya Pak ya. Iya. Nah, struktur market sudah terbentuk, tren sudah jelas. Jika ada terjadi reversal atau pembalikan, ini apa nih Pak yang perlu diketahui oleh para trader nih pada saat reversal atau adanya pembalikan ya Pak? Ya, kalau misalkan di tren up atau tren ketika naik ya sudah ada reversal, berarti analisa kita yang di awal istilahnya mengatakan bahwa trennya up sudah lupakan saja. Karena apa? Reality kenyataannya itu sudah marketnya sudah beda. Kita nggak perlu ngeyel dengan apa yang kita istilah forecasting di awal, karena kita lihat di market yang realnya sudah tidak memenuhi. Nah, itu aja sebetulnya. Ya udah nggak perlu kekeh ini masih naik nih. Kan contoh ada kasus kemarin kita lihat USD JP ya. Kita lihat ada yang mengatakan sudah terlalu tinggi, ya kan? Wah, ini saatnya turun, ya kan? Nge-sell, ternyata terbang lagi, ya kan? Ke atas lagi ya. Itu waktu itu di postingan Facebook saya forecasting bahwa ketika dia masih di level 138, itu saya forecasting dia sampai 142, 145. Dan itu terjadi bahkan di live analisa mapping itu saya mengatakan bahwa ini nanti kena di 142. Nggak nyampe satu hari terbang lagi 142. Ya, kuncinya cuma itu aja sebetulnya. Iya, kuncinya yaitu ya Pak tadi gimana trading bisa dengan simple ya. Terus disiplin ya Pak. Betul. Kuncinya ya kalau ingin. Nah, itu teman-teman sobat sukses semua, kalau ingin berguru sama Tesla FX ini memang harus punya kesabaran ya Pak ya, punya kesabaran dan jangan serakah juga ya Pak ya. Ya, intinya saya nggak mau disebut guru. Jadi sama-sama belajar aja. Beberapa yang ikut kelas online saya juga sudah senior juga ya kan. Jadi saya selalu nyebutnya udah kita belajar bareng-bareng aja, nggak ada yang lebih ahli karena tiap orang kan punya istilahnya keahlian masing-masing ya. Mungkin hanya untuk saling melengkapi aja. Dan saya salut sekali terhadap beberapa mentor yang join di kelas online saya, artinya mereka menghormati ilmu kan seperti itu. Oke, tadi kita sudah bahas jika terjadi reversal atau pembalikan ya pada saat struktur
market sudah terbentuk, tren sudah terbentuk, jika terjadi reversal atau pembalikan itu sudah dibahas. Nah, ini ada komponen yang memang harus diperhatikan juga untuk para trader ya Pak ya. Iya. Itu yang disebut dengan namanya double bottom maupun double top ya Pak ya. Iya. Nah, itu bagaimana cara menyiasatinya dan jika adanya double bottom atau double top itu apa yang trader-trader perlu perhatikan dan trader-trader perlu lakukan itu apa aja Pak? Kalau kita bicara mengenai apa itu double bottom, double top dan sebagainya, itu adalah salah satu pola atau yang akan menunjukkan bahwa akan terjadi reversal. Itu jelas. Karena apa? Karena habit dari struktur marketnya itu sudah mulai tidak terbentuk, ya sudah berubah. Nah, itu istilahnya tanda awal. Ya, nah, kemudian ada beberapa mungkin 2 cara 3 cara bagaimana kita trading hanya memanfaatkan double bottom aja ada, ya kan. Dan saya memang terus terang mengandalkan itu. Ya, ada juga beberapa teman atau yang peserta kelas juga mengandalkan hanya double bottom, ya. Itu aja sudah profit. Ya, nah, kalau double bottom ya, double bottom atau double top ya, itu kan ada mau cara yang agresif atau cara yang konservatif. Tinggal milih aja sebetulnya. Kalau yang agresif ya kan, kalau yang konservatif berarti kita nunggu nge-break-nya aja, baru follow. Baru dia nge-swing dulu ya. Kemudian dia nyentuh yang di break tadi baru enter di situ. SL-nya sudah bisa diukur kan. Nah, di high-nya, nah itu yang istilah konservatif. Kalau yang ingin agresif, begitu dia nge-break langsung entry. Nggak tunggu swing dulu. Nggak, langsung follow aja. Langsung ya. Stop loss-nya di atasnya, yang di high-nya itu batas-batas reversalnya tadi. Itu aja sudah sekali lagi sudah bisa dihitung resikonya. Ya. Itu aja. Sudah jadi kembali lagi trading aman dan nyaman, tentram. Yang jelas itu kalau saya melihat ya, kalau ini pendapat pribadi ya. Yang bikin sulit itu sebenarnya diri kita sendiri. Iya. Itu yang bikin sulit ya. Karena kan kita sering melupakan ya tujuan kita trading itu apa. Kan gitu. Kita kan cari profit. Intinya seperti itu ya. Nah, banyak cara mencari profit. Ada yang simple, ada yang complicated. Kan seperti itu ya. Nah, kalau sudah istilahnya ada orang yang misalkan lupa bagaimana apa itu tujuan utama, itu malah mencari sesuatu yang sensasional, misalkan yang rumit-rumit dan sebagainya ya kan. Nah, itu ya mungkin orang iseng kali ya. Saya kurang tahu. Tapi selama ini saya lakukan ya yang simple-simple aja ya kan. Banyak juga gini Pak Dia. Ada orang misalkan kalau saya buka kelas online, Pak Tesla FX punya nggak MQL5? Itu sering ya pertanyaan. Jadi itu nanti akan menunjukkan apakah benar Anda bisa trading dan sebagainya. Wah, jangan cuma teori, apakah Anda pengajar atau trader dan sebagainya ya. Nah, saya katakan ya, saya punya ya dengan histori 3 tahun. Ya. Histori 3 tahun ya, itu misalkan let's say kita modal 1.000 ya, sekarang udah di 2.500 sampai 3.000. Berarti dalam waktu year to year-nya kita ya, kalau kita istilahnya per tahunnya kan bertumbuh ya ibaratnya, dibandingkan kalau kita menaruh uang kita di bank, mohon maaf ya, misalnya 1 juta kan mesti berkurang, nggak mungkin nambah kan. Tapi kalau kita menggunakan dengan yang simple, sabar, disiplin, ya kan, nge-slow aja. Bahkan saya OP aja kadang seminggu sekali 2 kali itu aja. Itu bisa menghasilkan sampai 100% lebih dalam 1 tahun. Itu dengan cara yang santai aja. Ya. Karena kalau kita terlalu sering itu nanti yang terjadi adalah bukan masalah rasional kita yang pakai, nanti malah justru keinginan, ya istilahnya sudah tercampur, analisa sudah tercampur oleh apa ya, kan nyebutnya nafsu, kayaknya kurang gimana Pak? Jadi memang ada apa namanya, analisa teknikal, analisa fundamental, satu lagi analisa sentimental nih yang tadi ya, analisa sentimental. Nah itu yang memang, jadi sobat sukses semua perlu sobat sukses pahami yang tadi dijelaskan oleh Bapak Tesla FX ini. Memang salah satu musuh kita pada saat kita menjalankan bisnis forex ini ya itu ya Pak ya, diri sendiri salah satunya ya Pak ya, sebelum menyalahkan market, kalau saya pribadi tidak pernah menyalahkan market, yang ada adalah diri kita yang salah. Kadang-kadang seringnya kan gitu. Iya, tidak disiplin ya Pak ya. Nah gitu. Jadinya kan kadang-kadang orang trading, wah yang salah marketnya nih, wah yang salah brokernya, sehingga dia jadi rugi. Padahal diri sendiri itu yang paling utama ya Pak sebenarnya, disiplin apa tidaknya gitu ya. Pada saat kita memulai trading memang
tidak cukup dengan semangat aja, tidak cukup dengan dana yang kita punya uang banyak terus kita merasa wah kita punya tahanan banyak, kita bisa menahan posisi segala macam ya. Tapi ya diperlukan yang namanya strategi ya Pak ya. Betul. Apalagi perencanaan itu sudah masuk juga. Nah, yang menariknya ini yang teman-teman sobat sukses semua pengen tahu nih, Tesla strategi price action itu apa nih yang kita sering dengar cuman kita kurang paham nih Pak. Nah, pada kesempatan ini ya Bapak bagi-bagi ilmu lah nih. Tesla strategi price action nih apa ini Pak? Iya. Oke. Sorry Pak, itu trading system ya Pak ya? Trading system. Oke, ya. siap. Oke ya, sebelum saya memulai apa itu Tesla system ya, ini saya selalu punya idola dalam hidup saya. Oke. Ya, untuk di bidang trader idola saya adalah Wedegan. Ya, trader yang fenomenal itu adalah idola saya. Itu saya tahun 2012 sudah mempelajari Wedegan. Oke. Kemudian idola saya yang kedua adalah Nikola Tesla. Beliau adalah ilmuwan yang luar biasa, ya, saking luar biasanya malah saya nggak tahu kenapa tidak dapat hadiah Nobel. Karena apa? Semua yang kita pakai saat ini itu kebanyakan penemuan Tesla. Kita bisa pakai WiFi, remote control, dan sebagainya, listrik, itu semua berada di Nikola Tesla. Nah, kemudian ada satu hal yang menarik ya. Ketika saya membaca artikel-artikel dari Nikola Tesla, beliau menyebutkan bahwa kalau kita bisa mengetahui keistimewaan angka 3, 6, dan 9, maka kita akan memegang kunci dari alam semesta. Bayangkan ya, bukan orang sembarangan mengatakan itu, otomatis dia punya data. Iya. Berhubung saya sebelumnya mempelajari Wedegan, dan Wedegan juga sangat istilahnya terobsesi dengan angka, apakah ini match ini kan? Kemudian saya mencoba untuk menelaah apa sih angka 3, 6, dan 9 tersebut apakah bisa digunakan di financial market. Seperti itu ya. Cukup lama ya kan, dari 2014 ya kan, saya melakukan uji coba dalam artian ini penggunanya bagaimana, ini ternyata kurang tepat ya kan. Nah, hingga ya kan ketemu jawabannya justru ketika saya nggak terlalu banyak mikir. Semakin saya pikirkan itu semakin menjauh. Ya makanya kan? Tadi ya trading dengan cara yang simple itu ya Pak ya. Jadi semakin saya menggebu-gebu pengen tahu bagaimana, semakin ngeblank. Nah, tapi begitu kita santai, relax, tiba-tiba tercetus. Bagaimana kalau menggunakannya itu kita hanya memanfaatkan ekornya saja, atau kalau di broker 5 digit itu adalah 3 digit angka belakang. Misalkan nih sekarang harga misalkan GU misalkan ya 1.20600, berarti angka Tesla adalah angka 600 tersebut ya. Awalnya saya memikirkan itu kan, kemudian berarti kita nyari angka 300, 600, 900. Buka chartnya, kita nggak usah lihat chartnya dulu, lihat angkanya di mapping, dibikin. Ya, itu tadi Pak, 300, 600, 900 itu tadi. Untuk yang 5 digit ya. Iya. Nah, setelah saya bikin itu garis-garis horizontal di MT4, baru saya memperhatikan chartnya. What happen? Apa yang terjadi ketika harga mendekati area tersebut? Dan ternyata ketika mendekati area tersebut itu bisa berperan sebagai support and resistance ternyata. Nah, di situ makanya saya mengatakan ya, bukan kita sombong ya, kita nggak perlu melihat chart pun sebetulnya. Kalau tahu angka 306 itu bisa. Contoh misalkan tanya saya misalkan, kita harga GU di berapa? Di GU di harga sekian-sekian. Ini mendekati angka 900. Berarti ya kan supportnya di angka 600 dan 300. Berarti saya akan entry nunggu di angka itu. Dulu 900. Di 600 dan 300. Di bawahnya itu. Bawahnya Itu kalau kita misalkan ingin mencari mungkin 30 pip untuk scalpingan is okay, no problem. Kita bisa. Dan juga ternyata bisa digunakan untuk intraday maupun yang long term. Seperti itu. Gila. Menarik. Nah, dari itu ya kan, hingga akhirnya ada kesempatan tahun 2015 ketika ada seminar offline ya di Jogja. Waktu itu dihadiri kurang lebih 250 trader, ya kan. Disitulah kesempatan saya pertama kali untuk mempresentasikan tersebut. Dan ternyata banyak orang yang
berminat dalam artian tertarik ya kan, kok lucu gitu ya. Itu makanya saya bilang kalau udah apa itu namanya, kalau resepnya udah Pak Tesla sampaikan 300, 600, 900 itu terus mereka mempraktekkan dan berhasil, berarti cukup itu aja Pak? Masih banyak ilmu-ilmu lain yang perlu digali dari Pak Tesla ini? Cuman itu aja. Dan filternya ya tadi struktur market sama tren itu aja. Jadi ini ibaratnya angka tersebut sebagai stasiun kita mau berangkat menuju tujuannya kemana. Seperti itu. Jadi makanya tadi di awal bilang filternya adalah struktur market dan tren. Ya. Kalau sudah ketahuan dua hal itu, tinggal menyesuaikan aja angka-angkanya itu. Itu sebagai stasiun kita mau berangkat. Misalkan trend up berarti kita mau berangkat ke atas nih, mau terbang nih. Nah terbangnya di mana? Ya nyari entry-nya di bawah itu tadi dengan membuat angka 300, 600, 900. Oke. Ya menarik ya teman-teman semua ya. Ingat 369. Itu nomor wasiat dari Pak Tesla nih. Dari Pak Tesla nomor wasiat. Nah, menarik. Lalu bagaimana tuh Pak menggunakan angka 369 untuk trading itu yang tadi udah Bapak ceritakan tadi? Betul, ya? Gitu ya. Seandainya 369 anggap harga lagi di 7. Nah, harga lagi running di 7, berarti yang perlu dilakukan sama trader apa ini? Order apa dia? Order buy stop atau sell limit atau buy? Kita tetap istilahnya sabar, ya kan? Sabar. Kenapa? Karena kan kita sudah tahu misalkan kita mendeteksi dia trennya up, ya kan? Ketika dia 7, ya kan? Kita oke. 369 tapi kita tetap harus perhatikan struktur marketnya juga. Oke, menarik, nyambung struktur market dan tren ya. Baru setelah itu kita perhatikan 369. Misalkan lagi struktur market sudah terbentuk, terus trennya lagi up, memang sudah ketahuan, terus harga lagi di 7. Actionnya apa yang perlu dilakukan nih Pak? Kalau up berarti kita istilahnya confirm dengan istilahnya dia breakout di harga 900. Breakout dengan candle yang besar, artinya adalah buyernya full power dia. Dari situ kita entry, kita mau nyari supply demand juga harus diperhatikan Pak. Dia tren sudah struktur market sudah kelihatan, tren terbentuk 369, harga lagi di 7. Tunggu break tapi yang candlenya yang itu ya Pak, yang candle besar ya. Udah selesai. Itu biasanya candle berapa Pak ininya Pak? Tergantung kalau dipakainya. Tergantung kita apakah kita mau scalping atau intraday. Ya kalau scalping itu kita bisa di M30 ya. Nah, kemudian kalau penggunaan scalping sendiri itu ada range-nya ya. Range-nya ada di tiap 300 ya. Pip ya, misalkan 300, 600, 900. Tapi kalau misalkan kita di intraday itu beda lagi, nanti kita menggunakannya itu beda, range-nya kita perbesar tiap 60. Ya. Iya. Jadi kalau istilahnya kita tidak akan kena noise ya, kalau istilah dalam market ya. Kalau di time frame kan banyak noise ya. Iya. Untuk menghindari itu, kalau memang tujuannya scalping M30 itu M30 udah oke deh tuh ya. Kita pakai 369. Ya, nyari 30 pip ya insya Allah lah itu bisa dapat. Oke. Nah, jurus Tesla FX ini strateginya tuh bisa dirobotin nggak sih Pak? Enggak ya memang. Dirobotkan bisa. Bisa ya? Iya, semua strategi saya katakan ya bisa ya. Cuman ada beberapa strategi yang tidak bisa kita lakukan backtest. Contoh misalkan saya kan juga lagi develop AI. 369 itu backtest gimana caranya? Backtest bisa itu kalau 369 bisa. Karena kan angkanya statis ya. Tapi kalau misalkan kita bicara untuk yang robot yang satunya lagi yang saya punya juga itu tidak bisa di backtest. Karena itu based on real data feed. Jadi tidak bisa di backtest. Iya. Nah, jadi bagaimana nih menggunakan Tesla number pakai MT4 atau MT5? Ada kiat-kiatnya gimana Pak? Saya punya indikatornya sudah. Kebetulan ada member kelas online saya dengan rela hati memberikan indikator. Dia bikinin tuh buat Pak Tesla nih. Iya, makanya ini kalau di tempat kita ya, it's not about the money. Tidak semuanya tentang uang, enggak. Itu persaudaraan ya kan. Dia punya Mas, ini saya bikinkan sudah selesai. Apa indikatornya? Oh iya. Akhirnya dikasihkan ya, nanti kita kasihkan free ke member. Monggo silakan, ini ada dari sumbangan dari member, silakan dipakai. Nah, itu sudah ada indikatornya untuk yang
Tesla. Jadi nanti tinggal ada penggunaannya untuk scalping juga ada indikator tersendiri warna apa, nanti untuk intraday ada, untuk yang long term juga ada. Seperti itu. Jadi gitu ya sobat sukses, kita nggak bisa menjalankan yang tadi sudah dijelaskan itu begitu aja gitu ya, tapi memang banyak plan and strategi yang memang perlu kita ketahui juga dari Pak Tesla ini sebenarnya. Jadi trading simple itu tetap harus kita gali ya Pak, itu ada. Betul, iya. Tesla Magic Number nih apa nih Pak? Tesla Magic Number. Iya itu. Itu tadi 369. Iya, Magic Number. Jadi nanti monggo teman-teman trader sukses semua bisa istilahnya ngecek chartnya masing-masing, silahkan bikin horizontal line ya di angka 300, 600 dan 900, dan monggo silahkan nanti dilihat di chartnya what happen ya kan, harga mendekati area tersebut yang terjadi itu apa, nanti silahkan bisa dicek sendiri di chart masing-masing. Ya yang jelas sih sobat-sobat sukses semua, sobat trader ya harus belajar ya Pak ya sama Pak Tesla ini, harus, karena ya trading simple itu pada akhirnya memang diperlukan mendalami ilmunya ya Pak. Apa yang dimaksud dengan trading simple itu menggunakan magic number 369 itu? Tapi saya terus terang tidak terjebak dengan ada kan istilahnya trading itu mudah. Kan ada yang gitu. Iya. Bagi saya lakukanlah trading dengan cara yang mudah. Ya, cara yang mudah itu apa ya? Kalau kita latihan kan gitu ya. Semua hal yang awal itu terasa sulit ya, tapi kalau sering sudah berlatih nanti lama-lama kan juga menjadi hal yang biasa dan itu mudah untuk dilakukan. Oke. Nah itu yang maksudnya Pak Tesla itu mungkin sama seperti maksud saya nih sobat sukses nih. Jadi memang bisnis forex itu adalah bisnis yang mudah dan cepat, tetapi bukan mudah dan cepat untuk menjadi orang kaya ya Pak ya. Mudah dan cepat, mudah dan cepat untuk dimulai, untuk kita lakukan, bahkan sesuai dengan yang Pak Tesla punya strategi ya, bahwa trading dengan cara yang simple, dengan cara yang mudah ya. Dan pada saat sudah ketemu struktur market, trend 369, magic number segala macam, ya kita juga cepat juga untuk mengeksekusi, dan memang kalau posisinya salah kita juga sudah cepat juga sesuai dengan anjuran Pak Tesla tadi. Sebagai penutup nih Pak, sebagai penutup kira-kira pesan dan kira-kira apa yang diperlukan para trader nih, pesan-pesannya nih, apalagi pada saat sobat sukses ini ingin mencoba trading dengan cara Pak Tesla nih, apa nih kira-kira nih ya? Kalau pesan saya ya itu banyak berlatih ya. Di setiap kelas online saya itu saya selalu menganjurkan untuk teman-teman yang belajar adalah untuk meluangkan waktu di hari Sabtu dan Minggu untuk memantau chart. Oke. Kenapa? Itu sebagai shortcut kita untuk mereview market. Ya, daripada di pas chartnya live ya kan, tiba-tiba nanti gatel nih ada pengen dia masuk malah nggak fokus. Justru hari Sabtu Minggu gunakan untuk mereview dengan istilahnya kalau misalkan ini sudah terbentuk double bottom, kalau misalkan saya ambil posisi sekian, target SL sekian, target TP sekian, apa kena? Kena, dan sebagainya. Itu adalah shortcut ya, istilahnya jalan pintas untuk istilahnya kita bisa memahami struktur market, memahami resiko dan sebagainya. Itu saya anjurkan, dan hanya mereka yang istilahnya melakukan itulah yang akan istilahnya bisa memahami. Kenapa? Yang jelas sudah sabar, disiplin, telaten, kemudian dia bisa sudah mereview, dan juga itu akan menambah jam terbang kita secara otomatis. Jadi kemampuan seseorang itu beda, tergantung dari usaha dia ketika belajar tersebut ya. Tapi saya pastikan semuanya masih simple ya, tidak perlu yang rumit. Yang rumit-rumit lah ya. Pokoknya trading kita punya grafik, nggak usah terlalu digambar-gambar macam-macam. Gambar tarik garis, tarik sana. No offense ya ibaratnya, karena kan tiap orang beda-beda ya. Kalau saya lebih suka melihat chart yang clean, bersih gitu ya. Iya, terus saya perkecil lagi baru kelihatan harganya kelihatan jelas banget. Perlu dicoba tuh sobat trader tuh. Itu kayaknya bisa masuk akal, karena masuk akal. Bisa kita coba, mungkin bisa di demo account dulu ya, bisa sambil belajar, dan itu kayaknya kalau kita nggak coba
justru kita nggak tahu itu berhasil apa enggak ya Pak ya. Betul. Jadi memang nasihat-nasihat atau jangan dari Pak Tesla ini memang perlu kita coba. Kalau sobat trader atau sobat sukses nih kurang percaya, mungkin bisa di demo account dulu atau follow Toh juga Pak Tesla ya. Mohon maaf, sudah saya koneksikan dengan MQL5 ya selama hampir 3 tahun ya, dan itu akunnya masih aman-aman aja. Berarti kan artinya semua yang saya terapkan itu istilahnya bisa tertata dengan rapi seperti itu ya. Kan mungkin sering nih kita minta, Mas ada history akunnya minimal 6 bulan, ya udah nggak 6 bulan, saya ada hampir 3 tahun malah. Ya kan. Iya. Istilahnya masih running ya istilahnya, dan itu menjadi satu istilahnya pembelajaran juga. Oh ternyata kalau kita menggunakan sistem seperti ini atau mentality seperti ini itu bisa gitu loh. Dan tinggal kitanya tuh mau apa tidak. Itu ya. aja. Tapi kalau sudah tergiur pengen cepet kaya dari situ, itu saya pastikan nggak usah ikut saya. Nggak usah ikut ya. Karena apa, belum paham, mindset Anda sudah beda. Iya. Ya, mindset kita adalah tertata dulu, baru kamu nanti mau cari modal besar, silahkan dengan sistem yang sudah kamu pelajari di awal ya, dari modal kecil itu. Kan tinggal ibaratnya kayak membesarkan rasio aja kan sebenarnya, perbandingannya seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya bukannya kita nggak boleh serakah juga, tapi memang nasihat dari Pak Tesla ini emang kita perlu pahamin bener ya Pak ya. Iya. Apa yang sedang kita lakukan, jangan sampai kita udah nggak tahu terus serakah pula lagi. Tapi kalau kita sudah mengerti, sudah paham, kita sudah disiplin, serakah pun sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kan sudah siap batas resikonya. Iya. Jadi ya itu ya. Sama satu lagi Pak, ya kan ada dalam satu materi di kelas online saya ya, ada istilah saya menggunakan, orang mengatakan mungkin itu gimmick ya. Saya menggunakan istilah hacking arah market. Oke. Kok bisa ngehack arah market? Iya. Seperti ahli nujum kan. Ahli nujum ya kan. Nah, itu gimana itu kan orang sering ini hanya gimmick atau bagaimana ya kan. Dan jangan salah ya kan. Yang menerapkan itu bukan trader kaleng-kaleng, istilahnya bukan trader abal-abal ya kan. Itu adalah Widegan. Dan saya menggunakan itu dari tahun 2012 2013 yang kemudian saya kombinasikan dengan Tesla. Oke. Kita tahu misalkan kemarin saya discuss dengan tim dari forecasting gold, ya kan. Ini goldnya katanya mau turun kayaknya. Tunggu di level 197 saya bilang gitu kan. Lihat di sana 197, ya kan. Itu targetnya. Nah, ketika dia sudah nyentuh di level 196, 19585 atau berapa, sudah ada tanda-tanda reversal. Ya, di time frame 4 saya lihat itu kan. Nah, akhirnya jatuh. Tepat ketika hanya kurang berapa pip dari prediksi saya, 197 area di gold itu. Nah, kemudian ketika 197 nggak bisa di break, ada reversal, sudah itu targetnya terpenuhi. Tertinggi berapa? 196 misalkan. Ya sudah kan teman terpaut 100 pip, 100 poin katakanlah ya. Itu kan sudah lebih dari 90% targetnya. Iya. Kemudian kalau 97 nggak kena, tembusnya kemana? Saya bilang 190. Yang kita lihat gold sekarang berapa? Bahkan 190-nya ditembus lagi. Itu forecasting seminggu sebelumnya. Ya, jadi kok bisa Mas? Itu benar-benar ahli nujum enggak? Itu ada hitungannya, ya kan? Ada hitungannya. Jadi istilahnya saya selalu by data. Iya. Apapun yang kita ucapkan ada datanya, ada dasarnya, dan juga data tersebut adalah valid, ya kan? Tapi penggunaannya sekali lagi disclaimer. Bagi orang tidak bisa memahami akan kesasar. Nah, disclaimer-nya itu kan juga sudah dilindungi, sudah diproteksi dengan adanya stop loss kan juga ya. Jadinya kita lebih aman. Iya. Oke. Menarik sekali Sobat Sukses nih, kalau kita ngobrol kayaknya bisa sampai 10 video kali Pak ya kalau mau mendalami. Boleh. Tapi kalau Sobat Sukses ingin belajar tentang bagaimana jurus-jurus Tesla ini, Pak Tesla ini bisa bekerja untuk menciptakan cash flow kita sebagai cash flow tambahan lah Pak ya. Jadi cash flow tambahan daripada penghasilan yang sudah kita dapatkan, kita bisa mendapatkan cash flow tambahan dengan menggunakan Tesla FX ini. Ya silakan follow
Pak Tesla ini ya. Nah, di Boleh. YouTube-nya ada ya Pak ya? Ada di YouTube. Ada, nanti saya sertakan lah linknya di bawah. Jadi teman-teman semua bisa belajar, bisa mengetahui bagaimana caranya trading simple, aman, nyaman ya Pak ya. Betul. Ya jadinya itu adalah tadi yang diceritakan hal-hal yang dipentingkan, diperlukan agar kita tradingnya bisa aman, nyaman, tidur nyenyak ya Pak ya. Iya. Gitu. Nggak deg-degan lagi. Oke, sobat sukses, saya rasa segitu dulu pembicaraan kita. Cukup 2 sesi tadi kita bikin 2 sesi ya. Nanti videonya bisa dilihat sesi sebelumnya, dan kayaknya hari ini cukup dulu. Kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut apa yang bisa teman-teman dapatkan dari Pak Tesla ini, silahkan follow beliau dan menjadi muridnya. Saya rasa ilmunya juga sangat baik untuk kita ikuti. Oke, terima kasih banyak Sobat Sukses. Terima kasih banyak Pak Tesla atas waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi dan kita bikin video lagi ya Pak ya. Boleh. Biar semakin pandai nih. Memang masyarakat Indonesia ini khususnya para trader membutuhkan orang-orang seperti Pak Tesla ini ya. Mengedepankan edukasi. Edukasi, mengedepankan bagaimana caranya kita bisa disiplin di bisnis forex ini. Betul. Oke. Sampai ketemu lagi Sobat Sukses di lain kesempatan. Saya Ade Aditya. Mohon pamit. Terima kasih.